semuanya, kembali lagi di tutor part 2 untuk mata kuliah metode numerik. Untuk nomor 4 kita diberikan data yaitu sebagai berikut berupa poin X-nya yaitu 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, dan 1. Kemudian untuk nilai Y yang bersesuaian dengan X-nya yaitu 5,2 sekian, lalu ada 3,6 sekian, 2,7 sekian, 2,2, dan terakhir ada 2. Nah, apabila data ini kita plot di dalam suatu grafik XY, maka jadi akan seperti ini. Itu yang pertama untuk titik 0,6 dengan nilai Y atau fx-nya 5,2, 0,7 dengan nilai Y-nya 3,6, untuk 0,8 nilai Y-nya 2,7 sekian, dan 0,9 untuk nilai Y-nya 2,2717, dan untuk nilai X-nya 1 itu nilai Y-nya 2. Nah, untuk soalnya yaitu kita diminta untuk mencari turunan kedua dari fungsi fx pada titik 0,8, yaitu ini yang tengah. Oke, untuk yang soal 4A, kita diminta untuk menggunakan metode selisih maju 3 titik. Untuk metode ini sendiri yaitu rumusnya berupa FI, turunan kedua FI sama dengan FI tambah 2 dikurangi 2 FI tambah 1 ditambah FI dibagi dengan H kuadrat. Nah, untuk variabel-variabelnya ini sendiri yaitu nilainya kita dapat merujuk kepada grafik ini atau datanya juga tidak apa-apa. Nah, untuk nilai H-nya yaitu rentang, dimana H-nya itu merupakan lebar antara di sumbu X antara titik-titiknya, yaitu misalkan ambil saja satu, misalkan 1 dikurangi 0,9 dengan 0,1. Nah, dari sini kita dapatkan H-nya sama dengan 0,1. Kemudian untuk titiknya, karena kita akan mencari turunan di titik 0,8, X sama dengan 0,8, maka FI-nya sama dengan F 0,8 atau titik yang ini. Oke, di sini kita dapatkan berarti I-nya sama dengan atau FI-nya sama dengan F 0,8. Bentar. Oke, apabila kita misalkan titik I itu berarti 0,8, maka ini menjadi titik I, ini 0,9, maka menjadi titik I plus 1, dan titik 1 ini menjadi I tambah 2. Nah, apabila sudah ketemu FI plus 1 dan FI plus 2-nya, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Yaitu turunan kedua dari F di titik 0,8 sama dengan Fxi plus 2, yaitu nilai dari nilai F ketika X yang sama dengan 1
lalu dikurangi 2 dikali F X I plus 1, yaitu sama dengan F dari 0,9, lalu ditambah dengan F dari 0,8. Dibagi dengan H kuadrat. Nah, untuk H-nya sendiri kita sudah dapatkan, jadi 0,1. Lalu kita kuadratkan. Nah, untuk nilai dari F1 itu sendiri yaitu 2 dikurangi 2 dikali F09, yaitu 2,2717, lalu ditambah F0,8 yaitu 2,7531 dibagi dengan 0,01. Nah, ini hasilnya akan mendekati atau sekitar 20,97. Itu untuk nomor 4A. Kemudian untuk B-nya kita diminta untuk menggunakan metode selisih pusat 2 titik. Untuk rumusnya sendiri yaitu F0 atau di sini boleh kita tuliskan sebagai FI sama dengan FI plus 1 dikurangi 2 FI ditambah FI min 1 dibagi dengan H kuadrat. Nah, untuk mencari FI plus 1, FI dan FI min 1, kita lihat lagi ke grafiknya atau boleh langsung dari lihat datanya. Nah, untuk FI-nya itu sendiri yaitu tetap itu F0,8. Ini nilainya 2,7531. Lalu kemudian untuk FI min 1 itu sebelumnya FI min 1 itu nilainya 0,7 F dari 0,7 yaitu 3,6155. Lalu untuk FI plus 1-nya kita sudah dapatkan yang tadi yaitu F0,9 yaitu 2,2717. Nah, setelah itu kita langsung masukkan saja ke dalam rumus. Nah, apabila dihitung, hasilnya akan menjadi sekitar 38,1. Oke, untuk nomor 5 yaitu kita diberikan persamaan diferensial yaitu dy per dx sama dengan 1,2y ditambah 7 kali e pangkat min 0,3x. Nah, untuk di sini kita diberikan informasi yaitu kita akan mengevaluasi persamaan diferensial ini dari x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2,5 dengan kondisi awalnya yaitu y saat x sama dengan 0 sama dengan 3, yaitu atau y 0 sama dengan 3. Nah, di sini kita juga diberitahu bahwa h atau jarak antar titiknya yaitu 0,5. Untuk yang 5A iterasi yang pertama kita akan gunakan rumus yaitu XR sama dengan XR tambah 1 sama dengan XR ditambah RH. Nah, di sini R-nya yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya hingga N. Lalu untuk Y
Untuk titik y-nya yaitu y r plus 1 sama dengan y x r tambah 1. Ini sama aja sebenarnya. Boleh ditulis dalam notasi antara yang ini atau yang ini. Itu sama dengan y xr ditambah h dikali f xr yr, atau ditulis ulang jadi seperti ini. Nah, di sini kita memerlukan fungsi f(x,y)-nya. Nah, karena kita sudah diberitahu bahwa persamaan diferensialnya seperti ini sudah dalam bentuk umumnya, yaitu dy per dx sama dengan fxy. Jadi si fungsi fxy-nya itu jadi yang ini 1,2y ditambah 7e pangkat negatif 0,3x. Nah, setelah ini kita bisa langsung memulai iterasinya. Untuk yang pertama, dengan menggunakan informasi awal, yaitu x1-nya sama dengan 0, dan y1 sama dengan 3, dengan kita menggunakan yang ini. Lalu kita bisa langsung mencari x2, yaitu x2-nya x1 ditambah h kalikan 1. Nah, ini untuk r-nya sama dengan 1 ya. Kemudian langsung hitung saja. X1-nya sama dengan 0 ditambah h-nya 0,5. Dikalikan 1, yaitu x2-nya menjadi 0,5. Lalu kemudian dari sini kita bisa mendapatkan y2, yaitu sama dengan y1 ditambah h dikali f x. Lalu di sini xr-nya yaitu x1 dan yr-nya yaitu y1. Jadi 0,3 f 0,3. Untuk y1-nya itu sama dengan 3 tambah 0,5 lalu dikalikan 3,6 ditambah 7. Hasilnya yaitu 4,7. Nah, mungkin dari kalian ada beberapa yang bingung ini nilai F03-nya mengapa bisa jadi seperti ini. Oke, jadi kita bisa substitusikan menggunakan fungsi fxy yang ini dengan mensubstitusikan nilai x-nya sama dengan x1 sama dengan 0 dan y-nya sama dengan y1 sama dengan 3. Jadi fxy dalam hal ini x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 3, maka sama dengan 1,2 dikalikan y-nya 3
ditambah 7E kalikan E lalu dipangkatkan min 0,3 dikalikan X yaitu 0. Jadi hasilnya 1,2 dikalikan 3 ditambah 7. Karena E pangkat min 0,3 dikalikan 0 sama dengan 1. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, dari iterasi pertama ini kita sudah dapatkan nilai X2 dan Y2. Oke, untuk iterasi kedua kita dapatkan nilai R-nya, karena iterasi pertama R-nya 1, maka iterasi kedua R-nya 2. Nah, dari iterasi pertama juga kita dapatkan bahwa X2 sama dengan 0,5 dan Y2 sama dengan 4,7. Maka dari iterasi kedua ini kita bisa dapatkan nilai X3 sama dengan X0 ditambah HR atau H2. Nah, untuk ini mohon maaf tadi ada kesalahan. Seharusnya rumus yang ini XR plus 1 itu seharusnya menjadi X0 ditambah R kali H. X0 nya sama dengan 0, karena itu berada pada kondisi awal yang tadi saat Y nya 3, X sama dengan 0. Oke, kemudian untuk iterasi kedua nilai X3 nya sama dengan 0 ditambah 0,5 kali 2 sama dengan 1. Lalu Y3 sama dengan Y2 tambah H dikalikan F fungsi dari X0, X sama dengan 0,5 dan Y nya 4,7. Nah, nilai X dan yang didapatkan yaitu X nya sama dengan 1 dan Y nya sama dengan 4,893. Nah, untuk di sini sama seperti tadi, untuk menghitung F 0,5, 4,7 yaitu kita bisa menggunakan fungsi fx yang ini. Yaitu kita hanya perlu untuk mensubstitusikan X-nya sama dengan 0,5 dan Y-nya sama dengan 4,7 ke dalam fungsi yang ini, sehingga didapatkan nanti nilainya seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke iterasi ketiga. Dengan nilai R-nya sama dengan 3, X2-nya X3-nya sama dengan 1 dan Y3 sama dengan 4,893. Sini kita bisa mendapatkan X4-nya sama dengan X0 ditambah R kali H sama dengan 0 tambah 3 kali 0,5 sama dengan 1,5. Nah, untuk bagi kalian iterasinya akan terus berlanjut hingga mencapai 2,5 karena itu yang diminta pada soal ini. Lalu dari sini kita bisa mendapatkan Y4-nya itu sama dengan Y3 ditambah HF X3 Y3. Untuk Y3-nya 4,893 ditambah 0,5 dikalikan Fx3 Y3
sama dengan 4,550. Nah, nilai X dan Y yang didapatkan pada iterasi ketiga yaitu X-nya sama dengan 1,5 dan Y-nya sama dengan 4,550. Lalu lanjut ke iterasi keempat. Nah, oke. Untuk iterasi 5 ini kita dapat akhiri di sini karena X-nya sudah sama dengan 2,5. Jadi nilai-nilai yang didapatkan dari iterasi pertama hingga kelima yaitu dapat dilihat di sini, di highlight dengan warna biru. Oke, untuk soal nomor 5B yaitu kita diminta untuk mencari errornya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari numerikalnya, yaitu nilai yang tadi kita dapatkan, Y-nya yang ini. Untuk tiap iterasi dari 1 hingga ke 5. Nah, di sini lalu kita dapat mencari solusi eksaknya dengan menggunakan solusi persamaan diferensial yang sudah diberikan pada soal, yaitu ini. Nah, untuk mencari errornya itu sendiri, yaitu kita dapat mengurangi nilai yang kita dapatkan pada Y numerikal dengan Y eksak. Nah, dari cara mencari nilai Y eksaknya itu sendiri yaitu kita hanya perlu mensubstitusikan nilai X-nya pada fungsi ini. Jadi misalkan untuk X sama dengan 0, XI-nya sama dengan 0, maka YI-nya yaitu sama dengan 70 bagi 9 kalikan E min 0,3 dikalikan 0 dikurangi 43 per 9 kalikan E pangkat min 1,2 kali 0. Maka hasilnya seperti pada tabelnya akan sampai nilai 3. Nah, lalu untuk XI sama dengan 0,5, maka YI-nya dengan menggunakan cara yang sama, kita akan mendapatkan Y eksaknya yaitu sebesar 4,072. Dan begitu juga untuk nilai Y pada X yang lainnya. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai errornya yaitu dengan rumus Y sama dengan YI numerikal dikurangi YI eksak. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel yaitu misalkan 0 sama dengan 3 kurangi 3 dan begitu juga untuk selanjutnya. Kita dapatkan nilai errornya itu sebagai berikut.